Pasti kadang nyopi sing orang Tegal ini samping saya ini sudah gatel juga itu ingin datang ke Tuban ini. Kita lawan Husein Bakil. Sikat dia. Mereka jual kita borong, Kang. Ya harus begitu. Yang jangan takut. Kami kita pernah takut. Ngapain takut kita datang jauh-jauh dari? Kita harus tunjukkan kekuatan kita. Jangan takut. Sebagai Laskar Sabilillah, kita terus berjalan. Jangan takut. Tunjukkan tari. Siapapun nanti yang ingin bergabung, kita akan menentukan sikap waktunya kapan dan siapa saja. Monggo di DM kita enggak apa-apa. Kita masukkan di grup nanti. Siap. Itu saatnya Husein Bakil, itu momen kita biar tahu dia itu orang pribumi seperti apa dan sok-sokan. Husein Bakil orang kok takabur gitu. Kapan kira-kira Abang Garuda? Dalam minggu depan insya Allah. Kita nanti tunggu keputusan kepastian dari teman-teman yang di grup. Untuk saat ini kita fokus dalam satu tujuan dulu. Ini tapi koordinasi setiap malam kita koordinasi. Dan kita saya pribadi Bojonegoro Tuban ini tiap malam. Iya, tapi harus diingat semuanya ini tujuan kita bukan makar ini. Bukan. Menegakkan kebenaran. Niat kita lillahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Niatnya kita karena Allah juga karena Kanjeng Nabi. Betul, Bang. dan karena bangsa dan negara, ya. Ya pasti. Itu sudah Burhan itu sudah itu keluar itu. Biarin lah Bang, biarin biar panas dia, biar tambah. Oke siap, tentukan wahai Burhan. Sampai wong Demak kan, kita tentukan. Kemarin nong Pemalang teko pura sampean. Kita ulang di Tuban. Tanganku, tangan teman-teman juga sudah gatel. Pengen jajal. Kue kulitnya kandel pura. Nah kandel ngajai piye? Noreng utuh rame-rame. Itu yang merasa orang Demak tolong di screenshot. Dajal nak sampean yo DM aku. Di apa dicari di Burhan itu. Weh kating leceno podo-podo pribune. Jangan salahkan kami jika kami melakukan Anda sama halnya seperti mereka nantinya. Baik, terima kasih. Boleh kita cek bagaimana komando? ayam sama ayam Ketika sudah ada ketentuan hari dan waktunya, hean, ojo mundur yo, wajib teko kon yu. Eling-eling. Itu naikkan itu Kang Kaji itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah makanya mari diskusi kan gitu, kebenaran tuh ditunjukkan lewat diskusi, tapi kalau diskusi ya yang baik, ilmu gitu loh. Ya karena si Burhan tuh nyocos terus, kita minta gantian ngomong, kita kasih gantian ngomong, dia nyocos terus, nggak mau gantian gitu. Jadi yang memelik begini pecinta, ya kalau sampai mendengarkan dari awal itu, mereka itu sudah memaki-maki kita, ngata-ngatain kita sebagai PKI. Itu pertama. Terus kemudian mengata-ngatain kita itu nggak waras. Ya, kita sebagai seorang yang pada hari ini memperjuangkan marwah seorang marwah Nabi, marwah Wali Songo, marwah NKRI ini bukan taklid buta. Karena nampak di mata kita itu banyak kesesatan yang berpedoman kepada kitab-kitab profet mereka. Apakah kita menyampaikan sebuah kebenaran itu salah? Itu pertama. Kalau mereka bukan hanya sekedar nasab, jelas kalau nasab mereka itu sudah bisa dibantahkan. Tidak bisa dibuktikan kalau mereka itu durian Nabi. Itu satu. Ini belum masalah khurafat. Contoh, kami juga ngopi seperti ini. Kita pindah cuplikan-cuplikan ini. Banyak kitab-kitab yang kami kopi saat ini yang kami print. Kita bukan hanya sekedar mendengarkan taklid, apa jadi guru, apa jadi kiai, enggak. Kita membaca, mendengar, diskusi. Kita polisi artinya apa? Kami juga ingin tahu sebuah kebenaran yang hakiki pada saat ini terkait masalah nasab itu, masalah kitab khurafat itu. Ternyata mereka buat benar kok. Kitabnya khurafat benar kok. Halus Soranus jalan tol. Kalau memang benar-benar khurafat, ya kita lawan karena melanggar, menyimpang dari syariat dan akidah. Betul. Begitu. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, bukan hanya sekedar pewito. Iya. Kita sudah berdiskusi dengan berbagai cara, tapi mereka menutup telinga, menutup mata, menutup hati, menutup pikiran. Tidak bisa menerima kita. Yang mereka andalkan adalah egoisme. Yang mereka andalkan adalah fanatisme. Yang mereka andalkan adalah keyakinan mereka yang mereka pegang selama ini. Oh, sidane. Lurah gue. Nah, kami tidak apa-apa, kami ditasi sebenarnya tidak masalah. Kalau mereka menggunakan ilmu ya kita dengarkan. Kasih kandang nyok sing. Orang Tegal ini samping saya ini sudah gatel juga itu ingin datang ke Tuban ini. Kita lawan Husain Bakil. Dia. Mereka jual, kita borong, Kang. Ya harus begitu. Jangan takut. Kami tidak pernah takut. Ngapain takut? Kita datang jauh-jauh dari Bojonegoro ke Pemalang itu modal dewe, modal pedulikan orang lain. Ya, kita dengan sudah sendirian tahu di Pemalang, jangan takut. Iya, makanya kan diskusi seperti ini itu sebetulnya kan baik, iya toh. Jangan sampai ya mengkonter narasi itu dengan seenaknya. Itu setiap narasi dari Mukibin Ba'alawi dan Ba'alawi sendiri itu makin membuat itu tidak membuat sejuk suasana, malah membuat muak kita itu.
membuat kita itu jengkel, muak. Kalau kesabaran itu ibaratnya itu udah diambang batas, membuat itu. Makanya diskusi itu yang baik, karena kebenaran itu kan harusnya tunjukkan dengan ilmu. Tapi kalau kamu sudah tidak menggunakan ilmu, itu kamu itu namanya bodoh. Ya. Ya katanya Yai Marzuki untuk ketika kita nyantai dulu, orang sudah melihat orang guru kita suatu kebenaran itu diyak-yak, diinjak-injak, dan itu kemungkaran sudah merajalela seperti bertebarannya kurufat ini, kita tidak marah. Itu kita seperti khimar katanya. Itu benar. Apakah kita mau seperti khimar? Jiwa kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita itu pejuang. Harusnya panggilan kita marah pada saat itu. Iya, yang ditakutkan kan begitu. Indonesia itu pernah ada sejarah namanya pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat tuh begitu luar biasa ya. Tahun 60 itu, 65 itu pengadilan rakyat itu. Itu pernah, jangan sampai diulang lagi. Makanya diskusi itu yang baik. Dan tunjukkan ilmunya, pahami, isi kepala dengan ilmu, naik diskusi itu. Ya mohon maaf, ini ya Kang Cinta, saya setuju banget. Jadi mumpung ini hari 17, tanggal 17 Agustus, suara intonasinya saya tinggikan, biar semangat semua, biar semua itu merasa merdeka semua. Bagus, siap. Kita harus merdeka. Kita harus tunjukkan kekuatan kita dengan takut. Sebagai Laskar Sabilillah, kita terus berjalan, jangan takut. Tunjukkan taring kita. Saya minta nomor jenengan. Saya minta nomor jenengan nanti kalau saya ingin ngomong-ngomong, minta nomornya salah satu yai yang imami sholat maghrib saat di Pemalang itu siapa namanya? Iya. Siap. Ini Pak Ustadz, aku izin turun dulu ya. Kebetulan mau di Sumatera mendekati. Siap. Aku mau persiapan. Itu logonya tadi Semangat kok. terus. Ahibah, Kang Ricek. Bukan ini sudah kuedit, kuhinakan logo lambang mereka. Coba ditengok. Kutulis di situ Mukibin, nah gambar keris ini kutiban, kutulisnya nama Babilawi. Bintangnya 2 kuhilangkan, kuhinakan mereka. Semangat terus Pak Ustadz ya. Salam dari aku, ini dari Sumatera, kebetulan aku dari Polonia atau Kuala Namu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya undur dulu guys. Saya juga undur dulu. Kita juga Mau sholat dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. Ya. Nah sampai dikutukan, monggo. Anda jual kita borong. Ini orang cuma penjahit orang Demak itu. Penjahit, live itu orang jahit itu. Penjahit. Coba dengarkan. Nggih, ngapunten. Yang menantang kemarin adalah Husain Ba'agil. Kami ingin berhadapan dengan Husain Ba'agil. Bentuk tantangannya seperti apa? Kok ngajak geger geden? Apakah antara para habaib dengan pribumi atau gimana? Kalau orang lain mengajak kami 38. melindungi mereka, kami anggap semua itu sama. Ya, monggo. Yang ingin bergabung, kami persilakan. Alhamdulillah. Semoga semangat juang panjenengan diberkahi Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang Garuda, kalau Husain di Tuban itu saya kira dia tuh memang menguasai.
ini semua pemuda-pemuda itu mengikuti dia karena dia itu pendirinya Ar-Ridwan. Jadi semuanya kampung, desa semua sama dia itu tunduk. Makanya dia itu kuat sekali kalau di Tuban. Untuk saat ini kekuatan mereka sudah rontok ya, Kang. Insya Allah. Karena tangkemnya dari akibat cotnya itu sendiri. Dengan polemik nasab ini sudah rontok, nggak mungkin. Kalau kemarin kan masih terlindungi karena dia juga yang klaim bahwa saya orangnya yang membela PWI, tetapi ketika dihianati, nah itu mereka itu kemarin itu Husin kan masih seakan-akan masih di kubu Bila. Tapi dengan statement itu kasus ini jadi buka siapa sebenarnya dari yang kasar sampai yang halus pun sama saja gitu loh. Halo. Ini akun buzzer ini akun buzzer yang biasa. Apa sih? Kalian itu maunya apa Jawa? Ngapain naik sini? Ini akun buzzer. Jadi identifikasi wajah yang seperti ini orang yang sering membuat jelas itu nggak jelas Mbah Nur. Dia sering komen nggak jelas itu di akun TikTok ataupun YouTube itu dan Facebook. Orang ini nggak jelas ini. Ini nggak naikin itu. Para moderator. Ya. Jadi kalau kami selalu sopan, Anda segan, kami segan, Bang Yohanes. Kami ini se-Indonesia ketika Gus Naim dan teman-teman telah memberikan komando, kami semua akan kerahkan. Dia ada waktunya nih. Kan tidak hanya Cirebon dan Tuban dan lain-lain, akan tetapi Riau dan Singkawang turun. Ya, satu Indonesia akan turun ketika Gus Naim sudah membuat dan teman-teman sudah membuat komando. Nggak bisa, Siap. Insya Allah barokah. Jazakumullah. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia ini. Jadi kita akan lalui step by step dulu ya, Kang. Baik. Kita tidak boleh gerusak-gerusuk dalam hal ini. Bukan. Porjinya sama Mas. Sebetulnya saya itu mau naik tadi itu ada Burhan itu, tapi belum selesai. Itu ada acara di kampung saya, Gus. Ada acara 17-an biasa. Kalau di kampung saya masih ramai itu. 17. Ya, mari. Ini intinya Gus Naim masalah itu mustahil Balawi itu maju, itu mustahil. Yang maju juga pribumi juga gitu loh. Jadi ya ini kan sudah ketahuan. Di Pemalang itu bukan Habib, ada satu Habib yang bocor itu juga itu. Abdurrahman atau siapa itu namanya kemarin itu yang ikut itu. Ada satu toh, tapi tidak tahu itu Habib beneran atau enggak. Jadi di Pemalang itu para muhibin, para kipin semua itu yang hadir, yang berhadapan kami kami kipin negosiasi kami tidak ada yang Habib. Waalaikumsalam. Apalagi pada saat ini tidak mungkin Husin Bagil itu mau kayaknya, tapi kami akan paksa mereka untuk bertanggung jawab tentang apa yang disampaikan itu, statementnya itu ngajak geger geden itu. Ya, maksudnya apa? Begini saya kan, abang saya potong sebentar ya. Tadi kan saya lihat untuk dia nih waktu Mbak Agil Lab kan, saya tapping di bawah. Dia itu yang nggak mengakui kalau mengajak geger geden itu nggak mengakui. Intinya kan dia itu ngeles kan. Yang kita takutkan begini Bang, nanti pada saatnya memang terjadi geger geden, yang kita hadapi itu bukan mereka loh Bang yang kita takutin. Ya. Pasti bukan dia sendiri Bang. Bukan kita sendiri yang kita hadapi. Yakinlah pasti itu bukan kita sendiri, bukan mendahulukan. Jadi begini saudaraku, mohon maaf tak potong ya, mohon maaf. Oke, monggo. Pokoknya siapapun dia yang menjadi pengkhianat dan pecundang, kalau bisa dibina kita bina, kalau tidak kita binasakan saudara. Benar. Itu aja. benar. Sepakat ya Nur. Sepakat. Dua kasatria itu lebih bagus mati terkalang tanah daripada hidup menjadi pecundang.
Ini kalau pecundang-pecundang brutus di bangsa ini kita habiskan, saudara. Sepakat ini. Kasihan, nggak usah sekarang. Kalau pribumi nggak ngerti dibela, kita sikat, saudaraku. Setuju ya, Ini adalah semua orang tua ya. Nah, dulu PKI itu yang kita bangsa dari Ansor itu bangsa sendiri yang pengkhianat, saudaraku. Ikan, nggak ada kompromi. Benar sekali itu perkataan itu tadi yang dikatakan Bandur itu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangka. Itu memang semboyan saudara berdua. Itu makanya nenek moyang kita dulu pernah mengatakan yang menjajah kaum kafir, yang dijajah pencinta tanah air. Ya mereka itu yang jajah kita itu adalah kaum kafir semua. Kita ini pencinta tanah air. Kita tinggal meneruskan perjuangan nenek moyang. Harus kita lawan ini. Nggak tahu, udah. Nah, udah. Tunggu. Tanggal lahir kapan? Lahirnya kapan? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Iya. 1. Itu Burhan tukang jahit itu memang sering live. Ya, dia ngaku nih orang Demak. Masa orang Demak nggak tahu sejarahnya Wali Songo? Ngawur itu. Dia memang nggak tahu. Lawang pecinta Rasul. Demak Dia memang itu, nggak tahu. Demak itu apa? Pak Ibu Miminatani. Demak itu kota wali julukannya itu. Iya. Demak itu kota wali, gitu loh. Lah kok nggak tahu sejarah Wali Songo itu Burhan ngaku orang Demak. F ya L gini aja Sepul ya. Jadi pusat pergerakannya Wali Songo itu kan Demak, di Masjid Demak itu. Ya kan? Lah kok orang Demak ngaku Burhan Demak itu kok nggak tahu sejarahnya Wali Songo, malah bela FPI itulah ya botol otaknya itu. Caryo itu orang-orang Demak yang mengenalnya Caryo itu pengkhianat untuk daerahmu sendiri itu. PKI, keturunan PKI. Jadi dia mengatakan tadi kita itu PKI. Burhan ini. Tapi ditanya dasarnya PKI-nya apa? Tidak paham dia. Tidak paham. Asal tuduh. PKI itu sistem bernegara ya komunis itu komunal, lawannya demokrasi. Yang Komunis PKI ada itu hubungannya. Yang PKI itu mereka. Ya satu-satunya negara komunis PKI itu yang perkumpulan ada di Kiai Arab Indonesia. itu zaman selatan. Kang Jakom, Kang Pecinta. Iya. PKI tidak apa-apa. PKI itu adalah perkumpulan Kiai Indonesia. Tidak apa-apa. Perkumpulan Kiai Indonesia. Ya kan? Jadi hal yang lebih pada saat ini kita fokus kepada langkah-langkah ya mengkondisikan diri kita sendiri juga dan teman-teman yang lain untuk lebih fokus dalam perjuangan ini. Salah satu mengenai tanggapan kita mengenai tantangan para Husain Bagil itu kepada umat yang ngajak geger geden itu ya. Kalau seorang Pak Alawi, seorang Habib dan pernah bahas-bahas masalah keagamaan, tapi ketika kita fasilitasi terkait bagaimana sayembara itu harus dinotariskan, harus diikat hukum, dia malah dancok-dancokno. Itu kan bukan karakter seorang ulama, apalagi izin bertanya Gus Naim dari Durian Naim izin bertanya. Ya, izin bertanya Gus, terkait masalah Husain Bagil ini, apakah sudah ada dari kawan-kawan untuk segera melaporkan Gus? Sudah. 90% sudah siap untuk untuk melangkah ke arah situ. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan secepatnya Gus. Mudah-mudahan secepatnya. Tapi saya weling kepada konco-konco yang namanya mulut Pak Alwi, mulutnya Pak Alwi ini nggak bisa dipercaya. Jadi dia mengatakan A itu bisa C itu bisa D,
XZ segala macem. Mulutnya itu memang nggak bisa dipegang, dari pertama membuat sayembara, dari semua perkataan, dari kitab-kitabnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang keluar dari mulutnya itu nggak bisa diambil pertanggungjawabannya. Mereka akan ngeles, framing, akhir ujung-ujungnya nanti playing victim. Itu seperti itu. Begini, sudah saudara, berabad-abad melakukannya. saya Jadi mulut mereka memang perlu disumpal itu. Ya, sebentar ya. Saya Gus Naim siap menjadi saksi karena peristiwa itu ada di Komal ini, ya kan? Mengatakan geger-geger di Komal ini, mengatakan bangsa menghilangkan, saya tahu juga di Komal ini. Jadi semua perdebatan di Komal ini, maka saya siap menjadi saksi kunci, saudaraku. Ya, benar. Ini bisa Saya sudah menyimpan ini. videonya. Saya sudah menyimpan video itu terkait Pak Agil menantang geger itu, sudah menyimpan saya videonya. Oke. Ada. Dan Jadi masih benar membela yang benar. Rawa-rawa rentas, malang-malang putung, cakran segala mengkuh minggu itu semboyan bangsa Nusantara, saudaraku. Rawa-rawa rentas, malang-malang putung, cakran segala mengkuh minggu itu semboyan bangsa Nusantara, saudara. Yo gini kan, sekarang itu kan zaman akhir, ada jihadnya masing-masing gitu, ada yang Timur Tengah ngelawan Israel gitu, ada yang lawan Amerika dan lain-lain. Dan Nusantara itu kita jatahnya kita itu. Ya, boleh. Perkenankan kami menyampaikan bentuk kejahatan kita pada saat ini. Saat ini kita itu di depan mata kita. Tapi Gus, mohon maaf, saya potong Gus. Kalau yang strategis tolong jangan di Komal, Gus. Ya, untuk strateginya jangan di Komal. Tapi kalau untuk prolognya atau apa boleh lah. Ya. Tapi kalau untuk strategi jangan di Komal. Kita jalur hijau aja. Artinya khurafat itu kan sudah di mata kita. Penyebaran khurafat itu kan sudah di depan mata kita. Dan khurafat yang disebarkan mereka jelas sesat, menyesatkan dan menyimpang dari syariat Islam serta akidah Islam, yang dibawa oleh para habaib itu. Kalau bukan kita, bukan kita, terus siapa lagi? Kasihan umat. Ketika diajarkan sebuah kesesatan kita diam, kita tidak marah. Ya kita seperti khimar. Agama kita dilecehkan oleh mereka, tapi kita diam, kita tidak marah. Itu seperti khimar katanya. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang iman, yang beriman, ya wajib marah. Bagaimana wajib marahnya? Kita tetap pakai akal, pakai adab. Kalau bisa dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, kita ngapain kita harus berkekengan? Cukup diskusi, kita kasih tahu kebenarannya sudah. Kalau tidak bisa ya kita ibarat kita memakai hadis man ra'a minkum munkaran wal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi wa illam yastati' bi qalbihi fa dzalika itu kan pakai itu. Jadi itu kalau sudah kita nyindungu, ya, terus kita juga syiar seperti komal-komal ini. Kemudian kita menggunakan kekuatan kita, kekuasaan kita, tangan kita, bahkan duit kita untuk memberantas khurafat yang sesat menyesatkan ini. Ini kan merupakan suatu ladang untuk kita semua kan. Jadi seperti itu. Setelah Habib Agil mendeklarasikan diri bahwa di Sunan Bonang ada leluhurnya dan mengadakan sayembara yang bisa menemukan makam palsu di Sunan Bonang akan mendapatkan uang 1 miliar dan mobil Alphard, banyak sekali masyarakat kalangan-kalangan bereaksi akan hal tersebut. Tak terkecuali PWI yang selama ini menjaga keutuhan Wali Songo menyatakan diri untuk memerangi Husein Bagil jika Husein Bagil masih mangkel dan juga ingin datang ke Tuban. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.